Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian personil administrasi. Perkenalkan, nama saya Alia Nasari. Saya akan menjelaskan tentang persyaratan personil administrasi. Perkenalkan, nama saya Krista Eka Madani. Saya akan menjelaskan tentang persyaratan kepribadian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian personil kantor. Menurut KBBI, personil kantor adalah pegawai, anak buah, awak. Jadi, personil kantor itu dibedakan menjadi 3, yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, serta pegawai tetap. Pegawai negeri adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Kalau pegawai swasta, pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar negeri pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Sedangkan pegawai tetap, yaitu pegawai yang sudah diangkat resmi, memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi dapat disimpulkan bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Jadi saya di sini akan menjelaskan persyaratan personil administrasi. Ketentuan persyaratan kantor. Kebutuhan pengetahuan formalitas dengan tingkat pendidikan formal. Persyaratan keterampilan menurut Delaine Kane dalam buku Administrasi Perkantoran Modern. Seorang pejabat kantor disetujui bekerja. Karyawan administrasi ini telah mampu dengan baik menjalankan tugas-tugas pelayanan yang meliputi 6 pola kegiatan. 1. Menghimpun. 2. Mencatat. 3. Mengolah. 4. Mengadakan. 5. Menyimpan. 6. Mengirimkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang persyaratan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan watak dan sifat seseorang. Ciri-ciri yang dimiliki kepribadian adalah cara berbicara dan cara menjalankannya, sikap badan pada saat duduk, sikap luwes dan cara berbusana yang disesuaikan dengan waktu dan acaranya, sifat bersih dan rapi, sifat yang terkait dalam kesehatan, sifat yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja, sifat agamis yang terkait dengan segi kerohanian. Persyaratan kepribadian yang diperlukan seorang pejabat kantor adalah 1. Loyalitas, kesetiaan terhadap perusahaan sehingga terciptanya rasa memiliki atau rasa memiliki dan saling mendukung. 2. Tekun dan rajin. 3. Kesabaran. 4. Kerapian. 5. Dapat menyimpan rahasia. Baik, saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam personil kantor. Yang pertama adalah administrator atau petugas pelaksana administrasi. Administrator adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajer. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana, dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, yang ketiga yaitu staf atau pembantu ahli adalah para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor
Yang keempat, yaitu worker atau pegawai atau pekerja adalah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Jadi saya akan menjelaskan tentang personal kantor berdasarkan fungsinya. 1. Personal kantor sebagai tenaga manajerial, yaitu pegawai kantor yang mempunyai jabatan dan tugas sebagai pemimpin manajer, baik sebagai top manager, middle manager atau lower manager yang mempunyai tugas memerlukan tujuan dan kebijaksanaan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kantor. 2. Personal kantor sebagai tenaga operasional, yaitu pegawai kantor yang mempunyai kegiatan sebagai pekerja kantor yang mempunyai tugas sebagai pemimpin pelaksanaan pekerjaan, menjalankan serta mengerjakan sebagai pencapaian dalam organisasi. 3. Office personil, yaitu personil kantor yang menjadi pelaku di dalam operasional ketatausahaan. 4. Personil buku tenaga ketatausahaan, yaitu personil kantor yang pekerjaannya di luar kegiatan administrasi. 5. Pengorganisasian personal kantor. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengorganisasian personal kantor. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan skematis yang menunjukkan fungsi, departemen, atau posisi dalam organisasi dan bagaimana mereka saling berhubungan. Bagan atau struktur organisasi yang menunjukkan tentang pembagian pekerjaan, pimpinan, dan bawahan. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan, pengelompokan pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan tingkatan dalam manajemen. 2. Pedoman pokok organisasi antara lain. 1. Asas koordinasi, yaitu adanya saling hubungan antara tugas atau antara bagian dalam rangka mencapai tujuan bersama. 2. Asas hierarki, yaitu untuk mencapai tujuan bersama untuk cukup luas perlu diadakan pembagian tugas yang lebih terperinci. 3. Asas batas pengendalian, yaitu untuk menghindari jangan sampai terjadi banyaknya bawahan yang berada di luar batas pengendalian atasan. 4. Asas kesatuan komando, yaitu harus ada seorang atasan yang membawahi beberapa orang bawahannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya guys, like, Komen, and subscribe, dan bunyikan loncengmu di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bunyikan loncengmu di bawah ini. Pejabat kantor adalah Yola. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya guys, like, subscribe.